Pemirsa, sekitar 20 kepala keluarga tinggal di gubuk-gubuk yang dibangun di kolong jembatan Kali Pasar Ikan, Pademangan, Jakarta Utara. Ya, dan ironisnya pemirsa, mereka tinggal di gubuk-gubuk dengan membayar sewa kurang lebih 130 hingga 150 ribu rupiah per gubuk ini kepada oknum warga. Inilah penampakan gubuk-gubuk yang berdiri di kolong jembatan Kali Pasar Ikan, Pademangan, Jakarta Utara. Terlihat bangunan liar ini dibangun dengan menggunakan bambu dan triplek dan bersekat-sekat. Namun di tengah keterbatasan terlihat adanya aliran listrik di pemukiman tidak layak huni ini. Diketahui, bangunan-bangunan liar ini dihuni oleh sekitar 20 kepala keluarga. Mereka mengaku tinggal di kolong jembatan kali ini lantaran biaya sewanya yang murah, yakni Rp130.000 hingga Rp150.000 per bulan. Mereka membayar sewa pada oknum warga yang membangun gubuk-gubuk liar tersebut, sekaligus listrik yang dialirkannya ke kolong jembatan. Ini udah berapa lama kalau Ibu? Kalau saya belum lama, baru mau 3 tahun. 3 tahun. Ibu kenapa milih di sini, Bu? Atau seperti Ya, apa? masalah ekonomi lah, Mas. Nah, kalau saya nggak kerja, Ini sewa berapa, Bu? apanya? Nyewanya berapa ini? Kontraknya Heeh. 130 sama listrik. 130 sama listrik. Oke. Listrik dari mana, Bu? Apanya? Listrik. Listrik dari ini Bu RT seberang. Bu RT. Oke. Listriknya dari mana, Bu? Listrik dari Pak RT. Ya itu kebijakan Pak RT lah. Oh, Pak RT ya. Namanya dia punya hibah ya sama warga kolong. Oh, iya. Menurut keterangan pengurus RT setempat, keberadaan warga di kolong jembatan Kali Pasar Ikan ini sejak adanya penggusuran bangunan liar di sekitar lokasi. Dan rata-rata mereka tidak mampu membayar sewa kontrakan rumah atau pulang ke kampung halamannya. Karena banyaknya anak-anak yang masih bersekolah, pengurus RT terpaksa mengaliri aliran listrik bersama para pedagang di sekitarnya. Namun, pihak pengurus RT setempat menampik jika memungut biaya sewa tempat tinggal di kolong jembatan. Ya sebenarnya gini Pak, dulu kan ada bangunan ya, itu sampai belakang pinggir kali itu ada bangunan. Setelah dibongkar, terus ada yang mampu yang ngontrak, ada yang pulang kampung, dan ada yang nggak mampu akhirnya tinggal di kolong-kolong itu. Oh, berarti udah lama ya? Udah lama. Oh gitu. Sekitar 7 kakak keluarga. Nggak bisa, di kolong juga kan nggak bisa pasang listrik, Pak, kasihan. Mereka itu ada anak-anak sekolah juga, pelajar sekolah juga. Ya akhirnya dengan niat baik, orang-orang itu membantu. PLN masuk situ. Iya. Nah, terus dia bayar listriknya kemana tuh, Pak? Itu sebenarnya bukan bayar listrik ya, jadi satu hari 1.000 perak sih. Ya. Ada yang mintain. Oh, ada minta. Oh, berarti itu listrik itu dia ngikut sama Orang pedagang-pedagang. oh yang warga sini ya? Iya, warga sini ikut pedagang-pedagang. Warga kolong jembatan Kali Pasar Ikan berharap pemerintah setempat memperhatikan hidup mereka dan tempat tinggal yang layak. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat kondisi terkini bagaimana kehidupan warga yang tinggal di kolong jembatan. Sudah ada rekan kami Rehana Mezia di sana. Rehana, silakan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Ana Tiara dan juga pemirsa. Nyatanya di tengah gemerlapnya ibu kota Jakarta, ini merupakan saksi nyata pemirsa bahwasannya masih ada masyarakat yang di bawah garis miskin yang hidup di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di bawah jembatan Kali Pasar Ikan. Pemirsa, saya mendapat kesempatan untuk mengajak Anda di siang hari ini untuk melihat bagaimana sebetulnya kondisi dari warga yang hidup di jembatan Pasar Ikan ini, yang mana bisa kami gambarkan sedikit Ana Tiara dan juga pemirsa. Ini memang ada beberapa barang-barang yang biasa kami lihat di rumah-rumah begitu ya, ataupun peralatan rumah tangga yang ada di tempat saya mengabarkan saat ini, seperti ember, kemudian juga ada lampu, ada setrika, dan beberapa peralatan rumah tangga yang lainnya. Dan tadi juga kami sempat memantau situasi yang dijadikan tempat tinggal oleh para warga ini, yang merupakan diketahui ini merupakan warga yang
imbas dari adanya penggusuran beberapa tahun silam. Yang mana pemirsa di sebelah kanan saya di atas jembatan ini merupakan jembatan Anatiara dan juga pemirsa. Ini jembatan ini di atasnya setiap harinya, bahkan ini hingga sampai malam masih dilewati oleh kendaraan, baik itu truk, kemudian juga mobil ataupun motor yang tepat sekali di bawah dari jembatan ini. Yakni di sini Anatiara dan juga pemirsa, Anda bisa melihat bahwasannya ada pemukiman warga. Ada beberapa juga warga sedari tadi ini melakukan aktivitasnya, diantaranya adalah mencuci, kemudian juga mandi, dan beberapa aktivitas lainnya. Dan dilihat juga memang di sisi sebelah kanan saya ini merupakan kali. Kali ini jikalau dilihat dari warnanya saja ini hijau pemirsa, yang artinya banyak sekali pencemaran dari air yang terjadi di sini. Sedari tadi juga kami sempat melihat memang masih ada petugas juga yang melaksanakan tugasnya yakni untuk memungut sampah di sekitaran sungai ini. Dan ini juga berjarak beberapa langkah saja dari tempat saya mengabarkan di bawah tadi. Di sini pemirsa, ini juga masih merupakan bagian dari desa yang dihuni oleh sekitar 20 kartu keluarga yang jikalau kita bukan diasumsikan, maksud saya adalah jikalau kita lihat ini sekitar ada 30 jiwa yang memang hidup di bawah kolong jembatan di Pasar Ikan ini. Ini di sini adalah lebih tepatnya ini toilet ataupun kamar mandi yang biasa digunakan baik itu untuk mencuci, kemudian juga untuk mandi dan yang lain-lain. Dan di dalamnya ini ada beberapa perlengkapan juga seperti perlengkapan rumah tangga yang bisa kita lihat, ada ember, kemudian juga ada beberapa gentong di sini. Di sini juga ada kain dan ada sabun. Kemudian juga ini ada pintu. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam. Permisi, assalamualaikum. Permisi adik, ibu, selamat siang. Ini saya mengajak Anda pemirsa untuk masuk ini ke dalam, yang mana kondisinya sendiri Anda bisa melihat ini merupakan sebuah rumah pemirsa dengan pintunya seperti ini dari bedeng begitu. Ini juga ada beberapa pemirsa yang nyatanya bukan hanya satu rumah saja, tapi di pinggirnya sendiri juga memang masih ada rumah lagi. Kemudian ini masih sama, ada TV pemirsa, ada mainan, kemudian ini juga ada dapur digunakan untuk memasak. Ada juga ini banyak sekali pemirsa yang nyatanya di sini juga bukan cuman orang tua saja yang tinggal, tapi ada juga anak-anak, ya. Kemudian ada juga balita, terutama ini pemirsa yang usianya dimulai sekitar dari 2-3 tahun. Bahkan ini juga ada yang sudah lumayan besar pemirsa, ini sekitar SMP ataupun SMA yang mungkin tinggal di sini. Ini juga ada peralatan untuk memasak pemirsa, layaknya seperti rumah pada umumnya. Rumah biasa pemirsa, ini ada peralatan, ada kompor juga. Kemudian ini juga ada beberapa bahan masakan di sini. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, ada lemari plastik ini pemirsa. Ini juga ada beberapa peralatan, ada minyak di sini. Kemudian juga lebih masuk lagi ke dalam. Saya akan mengajak Anda sedikit pemirsa untuk melihat lebih jelas. Yang nyatanya memang di sini juga bisa Anda lihat ya pemirsa, ada aliran listrik. Salah satunya ini di sini nih pemirsa. Ini juga ada lampu untuk menerangi. Walaupun ini di siang hari juga ternyata ini masih perlu penerangan, karena mengingat ini juga lokasinya adalah di bawah jembatan, sehingga ini penerangannya sendiri kami juga tadi sempat menanyakan kepada warga setempat apakah benar ini dibayar ataupun ada iurannya begitu. Anatiara dan juga pemirsa, kini yang seperti beredar adalah 130.000 hingga 150.000. Nyatanya memang warga di sini juga mengungkapkan bahwasannya tidak dipungut biaya apapun untuk tinggal di sini, dan malah Anatiara dan juga pemirsa oleh ketua RT-nya sendiri kini diberikan fasilitas, diantaranya adalah salah satunya fasilitas penerangan, kemudian juga fasilitas air bersih, dan untuk lampu-lampunya sendiri ini juga diberikan oleh ketua RT untuk masyarakat ini tinggal di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan jika dilihat pemirsa, ini juga biasanya dipakai untuk tidur oleh warga yang ada di sini pemirsa, karena bisa dilihat juga ada beberapa peralatan seperti ini, baju. Kemudian juga di sini bisa dilihat juga karena ini antara kamar, dapur, kemudian juga ada tempat untuk bersantai, tempat untuk bermain, tempat untuk belajar, ini masih sama di sini. Jadi antara satu tetangga dengan tetangga yang lain hanya ditutupi oleh triplex seperti ini saja pemirsa. Seperti yang ada di belakang saya saat ini. Jadi kalau dihitung ini pemirsa, sekitar
ada 10 rumah yang ada di sini, baik itu yang tadi tinggal di luar, di tempat saya mengabarkan sebelumnya, di atasnya pun memang ada warga yang tinggal di sana. Kemudian juga kalau kita masuk sedikit, begitu ini melipir ke arah bagian dalamnya, masih juga ada warga yang tinggal di sini, lengkap pemirsa dengan peralatan masak, kemudian juga ada dari baju dan yang lain-lain yang memang keseharian ini warga banyak melakukan aktivitasnya di sini. Dan kita juga ini masih akan melihat-lihat lagi, pemirsa, bahwasannya ini ada lemari dari plastik yang kondisinya sudah lumayan mengkhawatirkan begitu, dan ini juga merupakan imbas dari adanya penggusuran beberapa tahun yang lalu sehingga warga ini kesulitan untuk mencari tempat tinggal, akhirnya memilih untuk bertempat tinggal di sini, di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan besar sekali dari harapan dari para warga, pemirsa, bahwasannya diketahui beberapa hari nanti akan dilakukan relokasi bagi warga yang tinggal di sini. Namun perlu dicek dulu kesehatan, yakini sekitar antara hari besok atau di hari lusa. Demikian informasi sementara, Tiara dan juga pemirsa. Saya dari Jakarta Utara, kembalikan kepada Anda di studio.